Salat Id atau sering disebut Sholat Idul Fitri. Salat Id dilaksanakan untuk menyambut hari raya umat Islam. Menurut buku fikih dijelaskan bahwa kata Id artinya adalah kembali, sedangkan kata Fitri artinya adalah suci serta bersih. Sehingga kata Idul Fitri artinya adalah kembali menjadi suci. Salah satu ibadah yang dilakukan pada hari Idul Fitri adalah melaksanakan salat Id. Hukum salat ini adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan, sejak disyariatkannya pada tahun kedua Hijriyah. Apakah dosa jika tidak sholat Id? Jawabannya adalah tidak. Karena hukum salat Idul Fitri adalah sunnah muakkad sehingga tidak ada dosa ataupun ancaman siksa bagi umat muslim yang meninggalkannya. Bagi umat muslim yang berniat untuk mengamalkannya, penting untuk memerhatikan waktu pelaksanaannya. Hikmah dan keutamaan salat Idul Fitri yang pertama yaitu sebagai rasa syukur atas kegembiraan dan kebahagiaan kaum muslimin dengan banyaknya kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abu Malik dalam Sahih Fikih Sunnahnya, kebahagiaan kaum muslimin pada hari Id dikarenakan keberhasilan mereka. Nah, maksud dari keberhasilan itu ialah berhasil melaksanakan dua rukun Islam, yakni puasa Ramadan dan ibadah haji. Selain itu, pada hari raya Idul Fitri Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa para jemaah haji dan orang-orang yang berpuasa Ramadan serta mengaruniakan rahmatnya kepada mereka. Dengan begitu, salat Id menjadi ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, salat Id juga mempererat tali silaturahmi dan persatuan kaum muslim. Sebab, saat salat Id dilaksanakan maka seluruh kaum muslimin berkumpul di tanah lapang, mereka melaksanakan ibadah sunnah tersebut dan mendengarkan khutbah. Kemudian, tak jarang kaum muslimin saling bersalaman, bertatap muka, dan mengucapkan selamat di hari raya Idul Fitri. Karenanya, kebahagiaan di hari Id akan lebih terasa di wajah umat Islam sehingga dapat menambah rasa syukur kepada Allah. Lantas bagaimana sejarah benar dan makna penting dari salat Id? Idul Fitri, Arab, Aidul Fitri, translate, Idul Fitri, atau Lebaran, istilah di Indonesia, adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan kalender Hijriyah. Karena penentuan 1 Syawal didasarkan pada fase bulan, maka Idul Fitri jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya apabila dilihat dari penanggalan Masehi. Selain itu, cara menentukan permulaan bulan Hijriyah juga bervariasi, sehingga boleh jadi ada sebagian muslim yang merayakan Idul Fitri pada tanggal Masehi yang berbeda. Sejarah, Idul Fitri dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut tradisi tertentu, festival atau acara besar ini dimulai di Madinah setelah migrasi Nabi Muhammad SAW dari Makkah. Anas, seorang sahabat Nabi Islam yang terkenal, meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, ia menemukan orang-orang merayakan 2 hari tertentu di mana mereka menghibur diri dengan rekreasi dan kegembiraan. Mendengar ini, Nabi Muhammad SAW berkata bahwa Allah telah menggantinya dengan 2 hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Ibadah dan tradisi pada Idul Fitri, pada tanggal 1 Syawal, mulai berakhirnya puasa pada bulan Ramadan, kemudian merayakan hari raya Idul Fitri. Awal pagi hari selalu dilaksanakan salat Idul Fitri. Salat Id disunahkan melaksanakan salat Id di tanah lapang atau bahkan jalan raya, terutama di kota besar. Sebelum salat Id dilakukan, imam mengingatkan siapa yang belum membayar zakat fitrah, sebab kalau selesai salat Idul Fitri,
baru membayar zakatnya. Hukumnya sedekah biasa, bukan zakat. Adapun hukum dari salat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad. Pada malam sebelum dan sesudah hari raya, umat muslim disunahkan mengumandangkan takbir. Adapun kalimat takbir adalah sebagai berikut: Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Latin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Arab, La ilaha illa Allah. Latin, La ilaha illa Allah. Terjemahan: tidak ada Tuhan selain Allah. Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Latin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Arab, Wali Ilahi Alham. Latin, Wali Ilahi Alham. Terjemahan: segala puji hanya bagi Allah. Takbir mulai dikumandangkan setelah bulan Syawal dimulai. Selain menunaikan salat sunnah Idul Fitri, kaum muslimin juga harus membayar zakat fitrah sebanyak 2,5 kg bahan pangan pokok. Tujuan dari zakat fitrah sendiri adalah untuk memberi kebahagiaan pada kaum fakir miskin. Kemudian, khotbah diberikan setelah salat Idul Fitri berlangsung, dan dilanjutkan dengan doa. Setelah itu, kaum muslimin di Indonesia memiliki tradisi saling bermaaf-maafan. Terkadang beberapa orang akan berziarah mengunjungi kuburan. Doa atau ucapan pada Idul Fitri, di Indonesia sering mengucapkan doa minal aidin wal faizin. Sebenarnya itu adalah tradisi masyarakat Asia Tenggara. Menurut sebagian besar ulama, ucapan tersebut tidaklah berdasar dari ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Perkataan ini mulanya berasal dari seorang pensyair pada masa Al-Andalus, yang bernama Safiyuddin Al-Huli, ketika dia membawakan syair yang konteksnya mengisahkan dendang wanita pada hari raya. Adapun ucapan yang disunahkan olehnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan kalian, atau taqabbalallahu minna wa minkum wa ahlahu alaik, semoga Allah menerima amalan dari kami dan darimu sekalian, dan semoga Allah menyempurnakannya atasmu, dan semisalnya, dan semisalnya. Idul Fitri di berbagai wilayah Asia Tenggara. Umat Islam di Indonesia menjadikan Idul Fitri sebagai hari raya utama, momen untuk berkumpul kembali bersama keluarga, apalagi keluarga yang karena suatu alasan. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Misalnya pekerjaan atau pernikahan, harus berpisah. Sejak 2 pekan sebelum Idul Fitri, umat Islam di Indonesia mulai sibuk memikirkan perayaan hari raya ini. Yang paling utama adalah mudik atau pulang kampung, sehingga pemerintah pun memfasilitasi dengan memperbaiki jalan-jalan yang dilalui. Idul Fitri di Indonesia diperingati sebagai hari libur nasional, yang diperingati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang mayoritas Muslim. Biasanya, penetapan Idul Fitri ditentukan oleh pemerintah. Namun, beberapa ormas Islam menetapkannya berbeda. Idul Fitri di Indonesia disebut dengan Lebaran, di mana sebagian besar masyarakat pulang kampung, mudik, untuk merayakannya bersama keluarga. Selama perayaan, berbagai hidangan disajikan. Hidangan yang paling populer dalam perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah ketupat, yang memang sangat akrab di Indonesia dan Malaysia. Bagi anak-anak, biasanya para orang tua memberikan THR kepada mereka. Selama perayaan, biasanya masyarakat berkunjung ke rumah-rumah tetangga ataupun saudaranya untuk bersilaturahmi,
yang dikenal dengan halal bihalal, memohon maaf dan keampunan kepada mereka. Beberapa pejabat negara juga mengadakan gelar geria bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi. Di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, Idul Fitri dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Puasa, Hari Raya Aidilfitri atau Hari Raya Fitrah. Masyarakat di Malaysia dan Singapura turut merayakannya bersama masyarakat Muslim di seluruh dunia. Seperti di Indonesia, malam sebelum perayaan selalu mengumandangkan takbir di masjid ataupun musala, yang mengungkapkan kemenangan dan kebesaran Allah, Tuhan umat Islam. Di perkampungan, biasanya banyak masyarakat yang menghidupkan pelita atau panjut, atau obor. Di Indonesia, banyak bank, perkantoran swasta ataupun pemerintahan yang tutup selama perayaan Idul Fitri hingga akhir minggu perayaan. Masyarakat di sini biasanya saling mengucapkan Selamat Hari Raya atau Salam Aidil Fitri dan maaf zahir dan batin sebagai ungkapan permohonan maaf kepada sesama. Di Malaysia juga ada tradisi balik kampung atau mudik di Indonesia. Di sini juga ada tradisi pemberian uang oleh para orang tua kepada anak-anak yang dikenal dengan sebutan duit raya atau pesangon. Umat Muslim adalah minoritas di Filipina sehingga sebagian besar masyarakat tidak begitu akrab dengan perayaan ini. Namun, perayaan Idul Fitri sudah diatur sebagai hari libur nasional oleh pemerintah dalam Republik Act Nomor 9177 dan berlaku sejak tanggal 13 November tahun 2002. Asia Selatan, di Bangladesh, India, dan Pakistan, malam sebelum Idul Fitri disebut Chandarat atau malam bulan. Orang-orang mengunjungi berbagai bazar dan mal untuk berbelanja dengan keluarga dan anak-anak mereka. Para perempuan, terutama yang muda, seringkali satu sama lain mengecat tangan mereka dengan bahan tradisional henna dan serta memakai rantai yang warna-warni. Cara yang paling populer di Asia Selatan selama perayaan Idul Fitri adalah dengan mengucapkan Eid Mubarak kepada yang lain. Anak-anak didorong untuk menyambut para orang tua. Di dalam penyambutan ini, mereka juga berharap untuk memperoleh uang, yang disebut Eid, dari para orang tua. Di pagi Idul Fitri, setelah mandi dan bersih, setiap Muslim didorong untuk menggunakan pakaian baru, apabila mereka bisa mengusahakannya. Sebagai alternatif, mereka boleh menggunakan pakaian yang bersih, yang telah dicuci. Orang tua dan anak laki-laki pergi ke masjid atau lapangan terbuka. Tradisi ini disebut Eid Goh, salat Id, berterima kasih kepada Allah karena diberi kesempatan beribadah pada bulan Ramadan dengan penuh arti. Setiap Muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitri atau zakat fitrah kepada fakir miskin, sehingga mereka dapat juga turut merayakan hari kemenangan ini. Setelah salat, perkumpulan itu dibubarkan dan setiap Muslim saling bertamu dan menyambut satu sama lain termasuk anggota keluarga, anak-anak, orang tua, teman dan tetangga mereka. Sebagian Muslim juga berziarah ke makam anggota keluarga mereka untuk berdoa bagi keselamatan almarhum. Biasanya, anak-anak mengunjungi sanak keluarga dan tetangga yang lebih tua untuk meminta maaf dan mengucapkan salam. Setelah bertemu dengan teman dan sanak keluarganya, banyak orang yang pergi ke pesta-pesta, karnaval, dan perayaan khusus di taman-taman, dengan bertamasya, kembang api, mercon, dan lain-lain. Di Bangladesh, India, dan Pakistan, banyak dilakukan bazar. Sebagai puncak Idul Fitri, sebagian Muslim juga memanfaatkan perayaan ini untuk mendistribusikan zakat mal, zakat atas kekayaannya, kepada orang-orang miskin. Dengan cara ini, umat Muslim di Asia Selatan merayakan Idul Fitri dalam suasana yang meriah, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah,
dan mengajak keluarga mereka, teman, dan para fakir miskin, sebagai rasa kebersamaan. Arab Saudi. Di Arab Saudi, tepatnya di Riyadh, umat Islam mendekorasi rumah saat Idul Fitri tiba. Sejumlah perayaan digelar seperti pergelaran teater, pembacaan puisi, parade, dan sebagainya. Soal menu lebaran, umat Islam di sana menyantap daging domba yang dicampur nasi dan sayuran tradisional. Hal ini juga terjadi di Sudan, Suriah, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Tiongkok. Di Tiongkok, tepatnya di Xinjiang, perayaan lebaran justru tampak meriah. Kaum pria mengenakan jas khas dan kopiah putih, sementara wanita memakai baju hangat dan kerudung setengah tutup. Seusai salat Id, pesta makan dan bersilaturahmi pun dilakukan. Iran. Lebaran di Iran justru kurang semarak. Hal ini karena mayoritas umat Islam di sana adalah pengikut ajaran Syiah. Setelah salat Idul Fitri di masjid atau lapangan, mereka cukup melanjutkannya dengan acara silaturahmi bersama keluarga dan ditutup dengan acara pemberian makanan dari keluarga kaya kepada yang kurang mampu. Eropa. Di Eropa, perayaan Idul Fitri tidak dilakukan dengan begitu semarak. Di Inggris misalnya, Idul Fitri tidak diperingati sebagai hari libur nasional. Kaum muslimin di Inggris harus mencari informasi tentang hari Idul Fitri. Biasanya, informasi ini didapat dari Islamic Center terdekat atau dari milis Islam. Idul Fitri dirayakan secara sederhana di Inggris. Khotbah disampaikan oleh imam masjid setempat, dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Biasanya di satu kawasan di mana terdapat banyak kaum muslimin di sana, kantor-kantor dan beberapa sekolah di kawasan tersebut akan memberikan satu hari libur untuk kaum muslimin. Untuk menentukan hari Idul Fitri sendiri, para ulama dan para ahli agama Islam sering mengadakan hisab dan ruqyat untuk menentukan hari raya Idul Fitri. Turki. Di Turki, Idul Fitri dikenal dengan sebutan Bayram. Dari bahasa Turki, biasanya setiap orang akan saling mengucapkan Bayraminis kutelu olsun, mutelu bayramlar, atau Bayraminis mubarek olsun. Pada saat Idul Fitri, masyarakat biasanya menggunakan pakaian terbaik mereka, dikenal sebagai Bayramlik, dan saling kunjung mengunjungi ke tempat orang-orang yang mereka kasihi seperti keluarga, tetangga, dan teman-teman mereka. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Mereka serta menziarahi kuburan keluarganya yang telah tiada. Pada masa itu, orang yang lebih muda akan mencium tangan kanan mereka yang lebih tua dan menempatkannya di dahi mereka selagi mengucapkan salam Bayram. Para anak-anak kecil juga biasa mendatangi rumah-rumah di sekitar lingkungannya untuk mengucapkan salam, di mana mereka biasanya diberikan permen, coklat, permen tradisional seperti baklava dan lokum, atau sejumlah kecil uang. Amerika Utara. Umat Muslim di Amerika Utara pada umumnya merayakan Idul Fitri dengan cara yang tenang dan hikmat. Karena penetapan hari raya bergantung pada peninjauan bulan, seringkali banyak masyarakat tidak sadar bahwa hari berikutnya sudah Idul Fitri. Masyarakat menggunakan metode yang berbeda untuk menentukan penghujung Ramadan dan permulaan Syawal. Orang Amerika Utara yang berada di wilayah timur bisa jadi merayakan Idul Fitri pada hari yang berbeda dibanding mereka yang di wilayah barat. Pada umumnya,
Penghujung Ramadan diumumkan melalui surel, situs web, atau melalui sambungan telepon. Umumnya, keluarga Muslim di Barat akan bangun sangat pagi sekali untuk menyiapkan makanan kecil. Setiap orang didorong untuk berpakaian formal dan baru. Banyak keluarga-keluarga yang memakai pakaian tradisional dari negara mereka, karena kebanyakan Muslim di sana ialah imigran. Selanjutnya mereka akan pergi ke majelis yang paling dekat untuk salat. Salat itu bisa diadakan di masjid setempat, ruang pertemuan hotel, gelanggang, ataupun stadion lokal. Salat Idul Fitri sangat penting, dan umat Muslim didorong untuk salat Id memohon ampunan dan pahala. Setelah salat, ada khutbah di mana imam memberikan nasihat bagi jemaahnya dan biasanya didorong untuk mengakhiri setiap kebencian ataupun kesalahan lampau yang mungkin mereka punya. Setelah salat dan khutbah, para jemaah saling memeluk dan satu sama lain saling mengucapkan selamat Idul Fitri. Muslim di Amerika Utara juga merayakan Idul Fitri dengan cara saling memberi dan menerima hadiah kepada keluarga. Empire State Building di New York City, Amerika Serikat, memancarkan lampu-lampu berwarna hijau sebagai penghormatan terhadap Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 12–14 Oktober tahun 2007. Idul Fitri dalam kalender Masehi. Dalam kalender Hijriyah, penetapan Hari Idul Fitri selalu sama setiap tahunnya. Hal ini berbeda dalam kalender Masehi yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam kalender Hijriyah penetapan hari ialah berdasarkan fase bulan, kalender Chandra, sedangkan kalender Masehi berdasar fase bumi mengelilingi matahari, kalender Surya. Perbedaan inilah yang menyebabkan penetapan Idul Fitri selalu berubah di dalam kalender Masehi, yakni terjadi perubahan 11 hari lebih awal setiap tahunnya. Berikut ini adalah hari Idul Fitri dalam kalender Masehi sepanjang tahun 1928 hingga 2034. Tahun Hijriyah, hari Idul Fitri dalam tahun Masehi. 1346, tanggal 24 Maret tahun 1928, 1347, tanggal 10 Maret tahun 1929, 1348, tanggal 2 Maret tahun 1900. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. 930 1349, tanggal 19 Februari tahun 1931, 1350, tanggal 9 Februari tahun 1932, 1351, tanggal 28 Januari tahun 1933, 1352, tanggal 17 Januari tahun 1934, 1353, tanggal 7 Januari tahun 1935, 1354, tanggal 27 Desember tahun 1935, 1355, tanggal 16 Desember tahun 1936, 1356, tanggal 5 Desember tahun 1937, 1357, tanggal 24 November tahun 1938, 1358, tanggal 14 November tahun 1939,
1359, tanggal 1 November tahun 1940, 1360 tanggal 21 Oktober tahun 1941, 1361, tanggal 11 Oktober tahun 1942, 1362, tanggal 1 Oktober tahun 1943, 1363, tanggal 19 September tahun 1944, 1364, tanggal 9 September tahun 1945, 1365, tanggal 28 Agustus tahun 1946, 1366, tanggal 18 Agustus tahun 1947, 1367, tanggal 7 Agustus tahun 1948, 1368, tanggal 27 Juli tahun 1949, 1369, tanggal 17 Juli tahun 1950, 1370, tanggal 6 Juli tahun 1951, 1371, tanggal 24 Juni tahun 1952, 1372, tanggal 13 Juni tahun 1953, 1373, tanggal 2 Juni tahun 1954, 1374, tanggal 24 Mei tahun 1955, 1375, tanggal 12 Mei tahun 1956, 1376, tanggal 1 Mei tahun 1957, 1377, tanggal 21 April tahun 1958, 1378, tanggal 10 April tahun 1959, 1379, tanggal 29 Maret tahun 1960, 1380, tanggal 18 Maret tahun 1961, 1381, tanggal 8 Maret tahun 1962, 1382, tanggal 26 Februari tahun 1963, 1383, tanggal 15 Februari tahun 1964, 1384, tanggal 3 Februari tahun 1965, 1385, tanggal 23 Januari tahun 1966, 1386, tanggal 13 Januari tahun 1967, 1387, tanggal 1 Januari tahun 1968, 1388, tanggal 21 Desember tahun 1968, 1389, tanggal 11 Desember tahun 1969, 1390, tanggal 30 November tahun 1970, 1391, tanggal 19 November tahun 1971, 1392, tanggal 7 November tahun 1972, 1393, tanggal 27 Oktober tahun 1973, 1394, tanggal 17 Oktober tahun 1974, 1395, tanggal 6 Oktober tahun 1975. Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali.
agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Chloe, tumbuh bersama. 5. 1396. Tanggal 25 September tahun 1976. 1397. Tanggal 15 September tahun 1977, 1398, tanggal 4 September tahun 1978, 1399, tanggal 24 Agustus tahun 1979, 1400, tanggal 12 Agustus tahun 1980, 1401, tanggal 1 Agustus tahun 1981, 1402, tanggal 22 Juli tahun 1982, 1403, tanggal 12 Juli tahun 1983, 1404, tanggal 30 Juni tahun 1984, 1405, tanggal 20 Juni tahun 1985, 1406, tanggal 9 Juni tahun 1986, 1407, tanggal 29 Mei tahun 1987, 1408, tanggal 17 Mei tahun 1988, 1409, tanggal 6 Mei tahun 1989, 1410, tanggal 26 April tahun 1990, 1411, tanggal 16 April tahun 1991, 1412, tanggal 4 April tahun 1992, 1413, tanggal 25 Maret tahun 1993, 1414, tanggal 14 Maret tahun 1994, 1415, tanggal 3 Maret tahun 1995, 1416, tanggal 21 Februari tahun 1996, 1417, tanggal 9 Februari tahun 1997, 1418, tanggal 30 Januari tahun 1998, 1419, tanggal 19 Januari tahun 1999, 1420, tanggal 8 Januari tahun 2000, 1421, tanggal 27 Desember tahun 2000, 1422, tanggal 16 Desember tahun 2001, 1423, tanggal 6 Desember tahun 2002, 1424, tanggal 25 November tahun 2003, 1425, tanggal 14 November tahun 2004, 1426, tanggal 3 November tahun 2005, 1427, tanggal 24 Oktober tahun 2006, 1428, tanggal 13 Oktober tahun 2007, 1429, tanggal 1 Oktober tahun 2008, 1430, tanggal 20 September tahun 2009, 1431,
tanggal 10 September tahun 2010, 1432, tanggal 31 Agustus tahun 2011. 1433, tanggal 19 Agustus tahun 2012, 1434, tanggal 8 Agustus tahun 2013, 1435, tanggal 28 Juli tahun 2014. 1436, tanggal 17 Juli tahun 2015, 1437, tanggal 6 Juli tahun 2016, 1438, tanggal 25 Juni tahun 2017. 1439, tanggal 15 Juni tahun 2018, 1440, tanggal 5 Juni tahun 2019, 1441, tanggal 24 Mei tahun 2020. 1442, tanggal 13 Mei tahun 2021, 1443, tanggal 2 Mei tahun 2022, 1444, tanggal 22 April tahun 2023. 1445, tanggal 10 April tahun 2024, 1446, tanggal 31 Maret tahun 2025, 1447, tanggal 20 Maret tahun 2026. 1448, tanggal 10 Maret tahun 2027, 1449, tanggal 27 Februari tahun 2028, 1450, tanggal 15 Februari tahun 2029. 1451, tanggal 4 Februari tahun 2030, 1452, tanggal 24 Januari tahun 2031, 1453, tanggal 14 Januari tahun 2032. 1454, tanggal 3 Januari tahun 2033, 1455, tanggal 23 Desember tahun 2033, 1456, tanggal 12 Desember tahun 2034. Karena tahun Hijriah berbeda sekitar 11 hari dari tahun Masehi, Idul Fitri dapat terjadi 2 kali dalam setahun, seperti pada tahun 1609, 1642, 1674, 1707, 1740, 1772, 1805, 1837, 1870, 1903, 1935, 1938, dan 2000, dan akan terjadi lagi pada tahun 2033, 2065, 2098, 2131, 2163, 2196, 2228, 2261, 2293, dan 2326 akan terus terjadi setiap 32 atau 33 tahun. Ekonomi, Idul Fitri biasanya merupakan stimulus ekonomi tahunan terbesar di berbagai negara Islam di dunia. Penjualan barang-barang meningkat tajam di berbagai kawasan retail, dan pada musim Idul Fitri orang-orang membeli berbagai hadiah, dekorasi, dan persediaan Idul Fitri. Industri yang bergantung pada penjualan di musim Idul Fitri antara lain ketupat, kartu Idul Fitri, dan lain-lain. Selain kegiatan ekonomi terbesar, Idul Fitri di berbagai negara Islam merupakan hari paling sepi bagi dunia bisnis,
Hampir semua toko retail, institusi bisnis, dan komersial tutup, serta hampir seluruh industri berhenti beroperasi. Kak Chloe.